Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa hujan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia dan alam seisinya. Manusia sebagai pengelola di muka bumi harus dapat mengelola hujan tersebut semaksimal mungkin untuk kepentingannya serta alam seisinya. Mungkin kita sekarang diberi hujan yang cukup besar. Siapa tahu nanti dalam tahun-tahun mendatang kita hanya diberi hujan yang sedikit, sehingga musibah lain dapat terjadi. Ini yang pertama saya sampaikan bahwa ada beberapa salah pengertian tentang das. Karena banyak pengertian tentang das itu hanya di kiri kanan sungai. Padahal das itu sebetulnya adalah daerah aliran sungai yang dibatasi oleh igir-igir gunung. Jadi kita melihat gambaran ini, das itu dibatasi oleh bukit-bukit ini di daerah hulu, kemudian mengalirkan air hujan sampai ke daerah bawah. Nah, kemudian kita bisa tahu bahwa banjir di daerah bawah atau di daerah Semarang ini itu disebabkan oleh karena kesalahan kita dalam memanage di daerah hulunya sehingga airnya begitu besar melimpah di daerah hilir. Kemudian banjir Semarang pada awal tahun ini terjadi pada tanggal 6 dan 23 Februari. Sebetulnya ada beberapa das yang berhilir di kota Semarang. Itu kita hanya ngambil salah satunya adalah das Garang. Ini das Garang ini mempunyai arti yang penting dan strategis, yaitu sebagai penyangga kota Semarang. Kemudian keberadaan das Garang ini berperan penting bagi pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat kota Semarang. Kemudian di dalam Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2010 tentang RT/RW itu disebutkan bahwa das Garang ini menjadi salah satu wilayah yang dilindungi secara fungsi dan daya dukungnya. Sehingga diperlukan tindakan konservasi tanah dan air sesuai dengan peruntukannya. Tadi sudah banyak disebutkan bahwa penyebab banjir adalah hujan dengan intensitas tinggi. Ini yang sudah alamiah, nggak bisa diatur-atur lagi. Yang bisa adalah kita sudah seperti disebutkan oleh Pak Gubernur tadi, daerah resapan airnya berkurang. Kemudian disebutkan oleh Pak Wali Kota dan Pak Gubernur adalah penurunan muka air tanah. Kemudian sistem drainase yang makin lama makin membutuhkan yang besar sehingga apa yang ada sekarang mungkin sudah perlu ditingkatkan. Nah, sekarang kita lihat banjir yang terjadi pada tanggal 6 dan 23 Februari itu disebabkan oleh hujan memang yang cukup tinggi. Kalau kita lihat gambar yang biru ini adalah hujan tanggal 6 Februari, yang merah itu adalah hujan tanggal 23 Februari. Kalau kita lihat hujan pada 6 Februari itu jauh lebih tinggi. Ada beberapa daerah yang curah hujannya itu sudah di atas 150. Nah, kemudian kalau yang banjir 23 Februari yang hujannya besar di atas 150 hanya satu di stasiun Tanjung Mas. Ini terima kasih kepada BMKG Semarang yang telah mensuplai data hujan untuk kejadian banjir ini. Nah, kemudian tadi bisa sebutkan bahwa terjadi perubahan iklim. Jadi menurut beberapa penelitian, curah hujan sekarang itu cenderung waktunya itu lebih pendek. Jadi yang titik ini untuk iklim yang akan datang, hujannya itu akan terjadi lebih lambat, namun dia akan menjadi puncak-puncaknya akan lebih tinggi seperti yang kita hadapi sekarang ini daripada yang dulu itu hujannya terkenal waktu kita sekolah itu musim hujan bulan Oktober sampai April, sekarang mungkin jadi mundur. Nah, ini yang disebutkan bahwa perkembangan tutupan lahan di das Garang itu sangat pesat sekali. Ini dari penelitian Cahyadi tahun 2012 menyebutkan bahwa ini tahun 94 kita lihat yang areal kuning ini masih ada spot-spot di sini. Kemudian pada tahun 2001 itu sudah meningkat sini. Kemudian pada tahun 2008 dia sudah meningkat lagi ke daerah-daerah hulunya ini. Kalau kita lihat dengan persentase itu terjadi tren pertambahan luas pemukiman itu seperti ini tahun 94 sampai tahun 2018 sehingga
tiap tahun itu terjadi tren yang menaik, sehingga kemampuan tanah untuk meresapkan air untuk di Daskarang ini juga sudah sangat kurang. Kemudian yang banyak sebutkan tadi juga adanya land subsidence. Nah, ini di Jawa Tengah, itu di Semarang, khususnya di Semarang, itu berdasarkan penelitian itu berkisar antara 1 sampai 20 cm per tahun. Jadi upaya-upaya yang dilakukan itu saling mendukung untuk terjadinya banjir. Daerah hulu itu penutupan vegetasinya sudah berkurang sehingga runoff-nya makin besar. Kemudian daerah hilir muka tanahnya makin turun, lama-lama nanti di bawah permukaan laut, sehingga air yang jatuh di daerah hulu sudah tidak bisa mengalir lagi ke laut. Ini beberapa saluran drainase kita lihat. Kemudian Daskarang sendiri itu dibagi menjadi 3 subdas, yaitu subdas Kreo, subdas Kripik, dan subdas Garang Hulu. Kemudian di sini ada Garang Hilir. Nah, kemudian secara administrasi, Daskarang ini juga menarik karena dia melibatkan pemerintah Kota Semarang, kemudian Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan berjalan sendiri-sendiri. Karena bagaimanapun juga, Kota Semarang ini tergantung untuk mengurangi banjir, tergantung konservasi air yang dilakukan oleh Kabupaten Semarang maupun Kabupaten Kendal. Sebaliknya, Kabupaten Semarang maupun Kabupaten Kendal, mungkin alokasi untuk konservasi air bukan merupakan prioritas, karena yang akan menikmati adalah Kabupaten Semarang, Kota Semarang. Kemudian kalau kita lihat kelas lerengnya, ini di daerah hulu itu sangat terjal sekali. Kemudian di daerah hilir ini sungai sudah sangat datar. Nah, penutupan lahan di Daskarang ini tinggal sedikit sekali, hanya di bagian hulu dengan lereng yang terjal tadi di sini. Sehingga kita bisa tahu di sini adalah daerah-daerah yang kerentanan lahannya cukup tinggi karena daerahnya banyak yang terbuka untuk pemukiman, kemudian lerengnya juga terjal. Nah, kalau kita lihat pasokan air banjirnya, itu hujan kemarin itu sangat merata, jadi pasokan airnya besar sekali di sini. Kemudian daerah Semarang, ini hanya khusus untuk di Dasgarang, itu ada tiga bentuk lahan di sini yang kemiringan lerengnya itu hanya kurang dari 2%, sehingga air akan sulit mengalir di sana, sehingga akan terjadi genangan. Nah, ini kalau kita lihat keisian aliran di Dasgarang itu terjadi perubahan khususnya di Garang Hilir, di Dasgarang Hilir, yaitu dari 0,4 sekian menjadi 0,9 ini di Garang Hilir. Apa konsekuensinya? Koefisien aliran ini katakanlah terjadi hujan 100, yang mengalir di Garang Hilir itu adalah 90%, yang masuk hanya 10%. Namun di subdas yang lain itu masih cukup bagus, namun kemungkinan akan naik dengan adanya perubahan penggunaan lahan. Kalau kita lihat dengan perhitungan dengan metode rasional, itu kemarin waktu banjir tanggal 6 dan 23 Februari, itu sebetulnya banjir di Garang Hulu sama di Kreo, itu tanggal 23 Februari banjirnya sebetulnya hanya kecil itu. Namun pada subdas Kripik cukup besar dan Garang secara total juga cukup besar. Banjir yang besar sebetulnya terjadi pada tanggal 6 Februari yang merata terjadi dari subdas-subdas yang ada di Dasgarang ini. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Tadi Pak Nugroho Hadi Susanto mengatakan bahwa Semarang adalah kipas aluvial terbentuk karena endapan kemudian dari air laut. Di sini kita lihat ada bentuk lahannya. Itu bentuk lahan KJP, kemudian KHY dan BKN ini. Ini kelaringannya hanya 2% ini. Sehingga bagaimanapun juga dia tidak bisa mengalirkan air dengan cepat, sehingga daerah-daerah ini yang rentan terjadinya kebanjiran. Kemudian Pak Gubernur tadi mengatakan bagaimana solusinya untuk mencegah banjir di Semarang dan Dasgarang pada khususnya ini. Kita mungkin harus merubah paradigma.
tentang penanggulangan banjir. Yang selama ini kita mengatasi banjir adalah mengalirkan air dari tempat kita ke tempat yang lain supaya air cepat mengalir di situ. Nah, ini harus dirubah paradigmanya. Sekarang dirubah bukan mengalirkan tapi meresapkan. Karena dengan meresapkan itu akan membantu suplai air tanah. Nah, bagaimana meresapkannya? Itu ada bermacam cara. Untuk areal hutan dan kebun, kita bisa bikin rorak seperti ini, jebakan air. Jadi air yang hujan yang jatuh di sana tidak akan langsung mengalir ke bawah, tapi ada tertahan di beberapa tempat dulu. Kemudian di lahan pertanian itu dengan membuat embung-embung, dan mungkin tadi sudah disampaikan juga, sudah dilakukan, mungkin itu yang perlu kita perbanyak. Kemudian yang ketiga, nah ini yang perumahan-perumahan yang tidak bisa kita hindari karena penduduk bertambah, maka perumahan bertambah. Namun kita bisa cegah perumahan-perumahan tadi bisa meresapkan air dengan membuat sumur resapan di masing-masing rumah dan sumur resapan komunal di komplek-komplek perumahan. Sehingga kalau bisa di komplek perumahan itu adalah nol aliran permukaannya. Semua air hujan yang jatuh di atas permukaan perumahan tadi itu semua masuk ke dalam tanah. Perhitungan kami untuk contoh Jakarta kemarin, dengan adanya sumur resapan ini bisa mengurangi banjir di Jakarta sekitar 20%. Nah, ini kita katakan bahwa untuk meresapkan air ke dalam tanah ini, itu sebetulnya istilahnya kami istilahkan dengan 4-in-1. Jadi melakukan memasukkan air ke dalam tanah, itu yang pertama mengurangi banjir. Yang kedua, meningkatkan persediaan air tanah. Yang ketiga adalah mengurangi penurunan muka tanah. Yang keempat, ini adalah mengurangi tingkat intrusi air laut. Nah, sebetulnya dengan memasukkan air hujan ke dalam tanah itu, kita mengatasi berbagai masalah yang terjadi di banyak daerah. Namun demikian, untuk memasukkan air ke dalam tanah ini juga harus memperhatikan beberapa daerah yang rawan longsor. Kemudian daerah dengan tinggi muka air tanah yang kurang dari 3 meter. Karena kalau kita tidak hati-hati memasukkan air ke dalam tanah untuk daerah yang rawan longsor, itu bisa malah memicu terjadinya longsor. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa banjir di Kota Semarang ini tidak bisa diatasi oleh Kota Semarang sendiri, tapi harus diatasi dengan pendekatan DAS. Kemudian perubahan penutupan lahan menyebabkan pasokan air Kota Semarang semakin besar. Sehingga kalau kita paradigmanya masih mengalirkan air, nanti akan membuat terus saluran-saluran drainase itu tambah lama, tambah besar terus. Kemudian bentuk lahan di Kota Semarang yang merupakan dataran dengan kemelerengan kurang dari 2% itu sangat rentan terhadap kebanjiran. Jadi untuk mengurangi banjir ini pendekatannya harus berubah. Dari mengalirkan air menjadi meresapkan air. Meresapkan air ke dalam tanah tidak hanya mengatasi banjir saja, namun juga untuk mengatasi kekeringan. Karena biasanya setelah banjir akan timbul masalah kekeringan. Kemudian di Jawa Tengah ini juga cukup besar penurunan muka air tanah, 10 sampai 20 cm per tahun. Kita bisa bayangkan nanti berapa tahun ke depan itu mungkin banjir sudah sangat sulit teratasi. Kemudian intrusi air laut yang sekarang mungkin sudah makin merasuk ke daerah selatan.